Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala dzikri yamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Kedua kalinya salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan alam yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Mushola Al-Muta'alimin, Bapak Sukadi beserta keluarga. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Hanafi yang telah hadir bersama kita, yang nantinya akan memberikan ceramah agama kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjung Medan beserta tim Safari Ramadan pada tahun ini. Terusnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang kalimah, langsung saja saya akan membacakan tentang acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa, yang ketiga ceramah agama, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, kita masuk acara yang kedua, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan serta kesempatan kita semuanya bisa sama-sama hadir di Mushola Al-Muta'alimin, yaitu melaksanakan rutinitas kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya, sholat tarawih serta witir. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini kelak mendapat syafaat beliau hingga di yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah. Yang saya hormati Mbah Kiai atau Pak Ustadz Kiai Sukadi, pengasuh Mushola Al-Muta'alimin beserta keluarga. Selanjutnya yang saya hormati para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Hanafi. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, yang mana beliau nanti akan menyampaikan tausiah safari Ramadan pemerintah desa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti banyak bermanfaat, dapat menambah ilmu bagi kita,
dan mudah-mudahan mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua PBD beserta anggota. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekdes beserta staf. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua LPM Desa Tanjung Medan. Selanjutnya yang saya hormati Komandan Banser beserta anggota yang hadir pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, mushola al-muta'alimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, mushola al-muta'alimin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya pada malam hari ini kami seluruh perangkat desa Tanjung Medan beserta Bapak Ketua PBD beserta anggota dan seluruh tim Safari Ramadan melaksanakan Safari Ramadan di musola kita yang kita cintai ini, Musola Al-Muta'alimin. Yang pertama memiliki maksud dan tujuan, yaitu ingin menjalin tali silaturahim ukhuwah Islamiyah antara pemerintah desa dengan para alim ulama, para pemangku musola, imam-imam musola, para pemangku masjid, imam-imam masjid, dan seluruh PKM masjid yang ada di Desa Tanjung Medan, yang nantinya ada hubungan yang baik, keselarasan antara pemerintah desa dengan para alim ulama di Desa Tanjung Medan, dengan harapan supaya desa kita mendapat rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bulan suci Ramadan, pemerintah desa Bestara Matin ingin menyemarakkan suasana di bulan suci Ramadan dengan melaksanakan kegiatan Safari Ramadan seperti pada malam hari ini. Dan di dalam Safari Ramadan, pemerintah desa berinisiatif dengan diisi tausiah ceramah agama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini nanti tausiah atau ceramah agama akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hanafi, yang mana supaya kita sama-sama di dalam menyemarakkan suasana bulan suci Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan mendapat menambah ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan mendapat rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, musola al-muta'alimin yang saya hormati, selanjutnya saya berpesan atau berharap kepada seluruh jamaah musola al-muta'alimin khususnya di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari sama-sama kita taati apa yang menjadi peraturan pemerintah baik dari pusat hingga ke desa dengan menjalankan semua protokol kesehatan. Tidak usah takut, tetapi kita wajib berhati-hati di dalam menghadapi COVID-19. Kalau kita takut, nanti kita tidak bisa berusaha, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Yang terpenting kita sama-sama berhati-hati, saling menjaga satu sama lain, menjaga keluarga kita, sehingga nanti keluarga kita aman, terhindar dari mara bahaya ataupun musibah, baik keluarga kita, desa kita maupun negara kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, musola al-muta'alimin yang saya hormati, saya juga berpesan dan berharap kepada seluruh
jamaah terkhusus jamaah Musyawarah Mutalimin umumnya kepada seluruh warga desa Tanjung Medan dan seluruh perangkat desa Tanjung Medan, mari sama-sama kita jaga kekompakan kita, kebersamaan kita, kegotong royongan kita, yang mana hal tersebut adalah menjadi modal utama buat kita untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Karena dengan ada kebersamaan dan kegotong royongan, pastilah terjadi hubungan tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah yang baik. Maka dari itu, hal tersebut marilah sama-sama kita tanamkan, kita contohkan kepada generasi kita, sehingga nanti generasi kita terbiasa dengan hal-hal kegiatan yang baik dan positif. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, mushola al-mutalimin yang saya hormati, saya juga berharap dan berpesan kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita jaga putra putri kita, Bapak Ibu, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan narkoba yang nanti semuanya akan merugikan putra putri Bapak Ibu, merugikan keluarga kita, yang mana Bapak Ibu di dalam penggunaan media sosial obat-obatan terlarang itu nanti akan merusak semua saraf-saraf anak kita, sehingga anak-anak kita nanti ke depan lupa dengan hal-hal yang baik dan positif. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa lebih di bulan suci Ramadan ini, agar kiranya nanti anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara, serta dapat membahagiakan keluarganya, kedua orang tuanya, dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, mushola al-mutalimin yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mungkin di dalam penyampaian saya banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada seluruh perangkat desa Tanjung Medan, tim Safari Ramadan, untuk besok malam Selasa di Mushola Nagamas, agar kiranya nanti seluruh perangkat menggunakan masker semuanya. Mungkin itu saja. Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan kata sambutannya, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk acara ketiga, yaitu ceramah agama atau sabda patrol akhir Ramadan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbillah khawmai Musalli ala Nabi Mustafa wa alihi mustaqmin asyarafa Allah yakni bihibatil wafra li walakum bidarajatil akhirah. Amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kita yang saya hormati, Bapak Al-Mukarram Bapak Sukadi, selaku pemegang saham utama Mushola Al-Muta'allimin, ya. Mushola Al-Muta'allimin berarti musholanya orang-orang yang mau belajar. Jadi masuk ke mushola ini harus punya etikat kuat untuk mau belajar agama. Jadi masuk mushola ini tidak mau belajar berarti tidak terkena dampak daripada nama yang diharapkan daripada Bapak Sukadi. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Sukadi diberikan panjang umur, berkah umur, tambah ilmu, berkah rezeki, dan sejahtera keluarganya. Dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang telah membawa saya sampai ke sini. Sebenarnya ini malam bukan tugas saya. Kalau nggak salah, kalau menurut jadwal tugas Bapak Ustaz Miftahul Mukarram, katanya instruksi Bapak Kades. Nah, saya sebagai rakyat harus manut, harus sami'na wa ata'na. Siap Pak Kades. Itu namanya rakyat yang, masyarakat yang baik, harus menurut pada pimpinan. Selama pimpinan ngajak ke masjid, ke mushola. Tapi kalau ngajak setalas, entar dulu Pak. Beserta jajarannya dan stafnya Bapak dari aparat pemerintahan desa yang tingkat paling bawah, RT, RW, Kades, beserta staf-staf desa yang mengemban amanat negara untuk menjadikan rakyat Tanjung Medan sejahtera, baik secara baik fisik maupun mentalnya. Makanya ide Pak Kades bagus sekali. Beliau mengadakan sabar Ramadan mendekati para ulama-ulama yang ada di desa Tanjung Medan, agar kegiatan berjalannya rencana-rencana desa, program-program desa berjalan dibarengi dengan doa-doa para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mengikuti sholat tarawih di malam ke-21. Ini malam mahal, Pak. Kita sudah masuk pada pintu gerbang Itqun Minan. Nah, ya Bu ya. Masuk pintu gerbang Itqun Minan. Ini diberikan pada orang yang sudah menyempurnakan puasa 10 hari pertama, sempurna puasa 10 hari kedua, dan kita menuju 10 hari terakhir. Kata Nabi, taharru lailatul qadri fil asl awakhir min Ramadan. Kejar, cari, gapai Lailatul Qadar di malam-malam terakhir ini. Jangan sampai lewat. Karena apa? Karena umur kita nggak ada yang tahu. Apakah umur kita, apakah kita bisa mengalami Ramadan tahun depan atau tidak? Umur bukan milik orang yang sudah tua, tapi milik kita semua, baik tua maupun muda. Kalau Allah sudah cabut, maka wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa diakhirkan, tak bisa diakhirkan, dimajukan. Kalau sudah datang waktunya, maka disitulah Allah akan pundut nyawa kita.
dan kita nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan nggak bisa lagi, ya Allah tunggu saya sebelum Ramadan depan. Kalau kita sudah diambil Allah pada bulan Sya'bannya kan nggak ketemu. Maka mumpung bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi, kita manfaatkan. Bagaimana kesiapan kita agar Ramadan ini bisa benar maksimal? Maka kita jadikan Ramadan ini momen-momen yang begitu indah dan begitu untuk bekerja keras menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Mari kita puasa sesuai dengan target yang Allah inginkan daripada Ramadan ini. Daripada ibadah Ramadan, Allah punya target kepada kita. Hei orang-orang beriman, puasa, gitu bahasa kita nih. Hei orang-orang beriman, puasa. Karena dengan puasa yang benar, yang kau lakukan dengan sebaik-baiknya, kamu akan menjadi orang terbaik dalam istilah agama, muttaqin. Orang muttaqin adalah manusia bergelar terbaik, gelar yang tidak ada yang bisa mengalahkan daripada gelar-gelar dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin kita punya gelar, mati dalam keadaan membawa gelar itu, gelar sebagai muttaqin. Maka salah satu menjadi orang muttaqin adalah menjalankan ibadah puasa dengan benar. Maka 10 hari ini adalah kita olah bagaimana puasa kita Ramadan menjadi benar. Maka dengan cara mari sama-sama kita perbaiki puasa kita. Puasa kita memiliki kualitas mutu yang baik adalah bagaimana puasa yang mengikuti prinsip ulat. Ya Bu ya? Puasa mengikuti prinsip ulat. Bagaimana ulat itu? Kita tahu ulat itu kan binatang kecil yang menjijikan. Bahkan juga bisa membuat kita kena penyakit, gatal-gatal dan sebagainya. Dan makanannya pun merusak, kerjaannya merusak. Daun-daun daun-daun di tanaman kita itu habis sama ulat itu. Kita sayang kita tanam bunga. Kemarin kan lagi musim orang-orang pada nanam bunga, ya kan? Sampai tidur pun di pinggir depan orang biasanya tidur di samping istrinya, tidur samping bunganya karena takut curi orang. Nah, salah satu penyakit itu kan ada ulat, maka tiap hari disemprot. Nah, kita tahu ada yang mengatakan bahwa ulat itu juga menjalankan puasa sebelum dia berubah wujud menjadi yang lebih baik daripada itu. Bagaimana puasanya ulat itu? Maka puasa ulat itu adalah dengan meninggalkan semua kehidupan yang biasa dia lakukan. Yang biasa dia di daun selama kemudian dengan menggigiti daun-daun sampai habis itu daun. Maka dia yang tadinya mata jelalatan ke sana kemari dia lihat apa aja dia lihat. Maka ketika masuk fase puasa, maka dia akan masuk ke dalam satu ruangan di mana dia tertutup. Maka dirinya bukan hanya puasa daripada nahan lapar haus, tapi matanya juga dia pejamkan. Masuk ke dalam kepompong, kan gitu. Dia puasa selama beberapa waktu dalam kepompong. Dia masukkan dia jaga diri kita, dia jaga diri dia daripada kehidupan yang membuat dia menjadi tidak baik. Karena dia ingin menjadi baik. Setelah itu beberapa saat dia berpuasa, maka dia keluar. Kita lihat bagaimana ulat itu keluar berubah wujud. Ulat itu berubah wujud. Yang tadinya bentuknya ulat, maka berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya nggak punya sayap, jadi punya sayap. Yang tadinya nggak bisa terbang, karena punya sayap bisa terbang. Yang tadinya makan daun-daunan, makan yang halal yang kita tidak suka, maka setelah dia menjadi kupu-kupu, yang dia makan saripati bunga. Begitu indahnya. Seharusnya kita puasa seperti itu. Sebelum puasa, watak dan perangai kita yang buruk, maka setelah puasa akan berubah dan hilang. Paling tidak kita bisa minimalisir perbuatan-perbuatan buruk, perangai-perangai buruk, dan kita hidup menjadi lebih indah setelah Ramadan. Itu target yang Allah inginkan. Sholat kita menjadi lebih
baik, puasa kita yang sunnah menjadi lebih baik, tahajud kita menjadi lebih rajin, sholat duha kita menjadi lebih rajin. Kan gitu Pak, silaturahmi kita dengan orang lebih bersemangat, kemudian senyum kita kepada saudara kita dan tanpa pamrih dan sebagainya. Kan gitu Pak. Nah, kalau sebelum Ramadan, kan gitu Pak, juteknya bukan main. Nah, setelah Ramadan ketemu orang mudah senyum, mudah menyapa, betul? Sebelum Ramadan pelitnya minta ampun, jamur mendingan busuk daripada dibagi orang. Rambutan mendingan di pohonnya busuk, apa yang penting jangan dikasih orang. Setelah Ramadan 1 tanggal 3 tanggal serahkan sama orang lain, sedekahkan. Kan gitu. Setelah sebelum Ramadan senyum sama orang, halo mau minjem duit. Kan gitu Pak. Mau minjem duit senyum, besok hilang senyum. Itu kenapa? Karena tidak ada perubahan. Tapi setelah terjadinya puasa, hendaklah kita menjadi lebih baik. Itu puasa cara ular. Jangan puasa cara ular. Puasa ular ada puasa yang nggak baik. Kita tahu ular itu kan suka berubah wujud. Maha berubah wujud. Berubah apa? Ganti kulit. Ya, ganti kulit ular itu. Kita tahu dari sebelum ganti kulit menjadi perubahan setelah ganti kulit, ada nggak perubahan? Nggak ada. Sebelum ganti kulit, kepalanya ular, badannya ular, ekornya ular. Setelah ganti kulit, kepalanya ular, badannya ular, ekornya juga ular, nggak ada kakinya. Sebelum ganti kulit itu ular, makannya sama, makannya mangsa-mangsa yang tidak baik, bahkan memangsa orang. Sesudah ganti kulit pun sama. Kan gitu. Sebelum ganti kulit dia ditakuti oleh kita, oleh manusia. Setelah ganti kulit pun dia menjadi makhluk yang kita takuti. Berarti puasanya ular, ganti kulitnya ular itu, yang menurut para ahli katanya sebelum ganti kulit itu dia menahan lapar dulu beberapa saat. Berarti puasa juga. Jadi sebelum puasa dengan setelah puasa, ular itu berperangai, berwatak, berkepribadian, berperilaku sama, tidak ada perubahan. Maka contoh puasa yang buruk adalah puasanya ular. Kalau kita puasa itu kata Nabi, kamil shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak punya apa-apa, tidak terima apa-apa dari Allah kecuali dia rasakan lapar dan haus saja. Rugi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, target kita untuk menjadi takwa, kita harus punya target dari sekarang masih di 10 hari awal pintu gerbang 10 hari terakhir, ya. Bahwa kita harus mewujudkan 3 mahabbah dalam diri kita. Yang pertama adalah asyaddu hubban li ahlina, yang kedua asyaddu hubban li rasulina, yang ketiga asyaddu hubban lillah. Kalau sudah ini muncul dalam diri kita dan sudah terpraktekkan, terlaksana dalam diri kita, berarti puasa kita paling tidak sudah mencapai derajat yang Allah inginkan. Yang kita inginkan adalah puasa yang bisa mencapai memunculkan mahabbah. Maka dasarnya apa? Dirikan sholat 5 waktu. Puasa yang punya kekuatan untuk kita memperbaiki sholat kita. Orang yang sholatnya baik, sholatnya benar, dijamin gak akan berperangai buruk, gak akan berbuat jelek. Artinya sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jaminan Allah, orang yang sholat pasti dia pandai menjaga perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka kalau orang sholat Pak, walaupun di samping rumahnya ada rumah bordir, ada tempat pelacuran, maka dia tidak akan terpengaruh, tidak akan tergoda. Ada tuak di depannya, ada bir di depannya, ada minuman keras di depannya, tidak akan terpengaruh.
ada kartu remi depannya, jangankan main, menyentuh pun nggak berani, maka dia berarti sholatnya sudah aqimis sholat. Kalau masih melakukan hal-hal yang buruk, maka belum aqimus sholat, belum iqamatus sholat, masih fi'lus sholat. Allah Subhanahu wa taala perintah kita aqimus sholat, dirikan sholat, bukan if'al, bukan uf'ul. Perintahnya bukan kerjakan, tapi aqim. Dirikanlah sholat. Kenapa? Karena beda mana mengerjakan dengan mana mendirikan. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki sholat kita. Ya, sujud kita, rukuk kita, bacaan kita, ya, Fatihah kita, kemudian bacaan surat kita, tahiyat kita, semuanya kita sempurnakan, sesuaikan dengan apa yang ada dalam ilmu fikih yang kita pelajari. Enggak tahu, tanyakan pada ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita tentang fikih sholat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai asyaddu hubban, pertama asyaddu hubban li ahlina. Target puasa dari kita ini kan adalah bagaimana tumbuh dalam diri kita kecintaan yang sangat kepada keluarga kita. Orang yang sholatnya benar, puasanya benar, maka akan timbul rasa cinta yang benar, tulus kepada keluarganya, pada istri dan anaknya. Pada istrinya dia cintanya, cinta kepada istri, bukan hanya sekedar diberikan pakaian, baju dan sebagainya. Cinta kepada istri bukan hanya diberikan rumah yang bagus, bukan kepada istri bukan hanya disediakan diberikan modal untuk masa depan, bukan itu. Tapi bagaimana seorang suami mampu mendudukkan istrinya paham pada agama. Karena ada orang yang bersuami istri sudah 20 tahun, tapi ternyata istrinya baca tahiyat pun tidak bisa. Siapa yang punya tanggung jawab ini? Suaminya. Bahkan ada yang bahkan anaknya sudah 5, ngitung head pun tidak ngerti. Menghitung haid pun, waktu-waktu haid mereka nggak ngerti. Siapa seharusnya punya tanggung jawab? Suaminya. Bagaimana suaminya? Ajarkan. Berarti anak suaminya harus alim betul. Bagaimana kalau suaminya bukan orang alim? Maka tunjukkan, suruh istri kita untuk belajar agama pada orang alim, supaya dia paham agama. Kewajiban kita agar menjadi itu tanda cinta kepada istri, bukan hanya sekedar mengucapkan I love you kepada istri, bukan hanya membelai tiap hari ketika dia sedang masak, bukan hanya memeluk dia ketika dia sedang mencuci piring, bukan itu bagian romantis ke dalam rumah tangga, tapi bukan berarti bukan cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya adalah nafkah batin. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafkah batin bukan hanya hal berhubungan dengan biologis, tapi yang sebenarnya batin yang sebenarnya adalah mengarahkan istri agar batinnya tenang dalam agama. Ini kadang-kadang kita makna nafkah batin sama aja jurusannya, Bu ya. Makna batin itu bagaimana mengarahkan istrinya batinnya tenang dalam amalkan agama, tenang tahajudnya, tenang duhanya, tenang zikirnya, tenang sholatnya. Itu suami kalau sudah berhasil membuat tenang istri dalam ibadah, berarti itu suami sudah berhasil memberikan nafkah batin kepada istrinya. Maka berikan kecintaan yang besar kepada anak. Kecintaan yang besar kepada anak bukan berarti anak harus sekolah kan sampai tinggi kemudian jadi sarjana, S1, S2, S3, S3 dan sebagainya. Tapi bagaimana anak juga dipahamkan pada agama. Bahkan kita arahkan anak-anak kita memiliki hafal Al-Quran. Jadikan salah satu anak kita orang-orang yang hafal Al-Quran agar mereka mulia dengan Al-Quran. Itu bukti bahwa kita cinta kepada anak-anak kita. Selamatkan anak kita dari pengaruh luar, dari orang lain dunia, daripada kehinaan dunia. Bagaimana caranya? Tempatkan dia di pondok pesantren. Ini amanat. Tempatkan, kalau kita anak-anak kita pengen baik, tempatkan anak kita di pondok pesantren. Walaupun yang keluar pesantren belum tentu tahu
tahun, 12 tahun, apalagi perempuan belum haid, kita masukkan dia ke pondok pesantren. Laki-laki belum balik sudah kita masukin ke pondok pesantren. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di pondok pesantren kan dijaga sholat 5 waktu. Dididik dia sholat 5 waktu, diajar sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rutin setiap hari, bahkan berjamaah sama ustaz-ustaznya. Kan gitu Bu ya. Nah, ketika dia masuk fase balik, sudah haid, perempuan laki-laki umumnya sudah dilam atau sudah masuk sudah 15 tahun, dia sudah terbiasa sholat. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita anak-anak kita didik di sini sudah SMP SMA. Saya ngajar di NTS, berapa anak? Saya tanya dari 40 anak yang sholat. Setiap saya masuk, saya siapa yang sholat subuh tadi? Cuma 1 orang Pak. Siapa angkat tangan yang tadi sholat subuh? 1 orang. Yang kemarin sholat asar 5 orang, 40 orang Pak. Yang lain belas hilang sholatnya Pak. Dia tinggal sama orang tuanya, orang bapak ibunya sholat, tapi anaknya dibiarkan nggak sholat. Mungkin hanya ditanya, Dok, udah sholat? Belum. Oh ya, masa begitu aja? Dampaknya tiap hari dia, orang nggak dimarahin, nggak diapa-apain, nggak dipukul sama bapak ibunya. Padahal kata Nabi, anak 10 tahun kalau belum sholat, pukul aja nggak apa-apa. Nggak melanggar HAM. Kalau melanggar HAM, Nabi yang salah. Dan Nabi yang nyuruh, kan gitu Pak. Anak nggak sholat, suruh. Maka pendidikan yang terbaik saat ini buat saya adalah tempat mendidik yang terbaik untuk anak-anak saya, pesantren. Dia masuk balik, dia sudah terbiasa. Kalau dia sudah 17 tahun, 20 tahun nanti baru sholat, aduh Pak, dia punya utang sholatnya harus dipotong berapa waktu, betul? Bayangkan anak kita nih, kita sekolahkan di SMA atau sebagai bukan, saya bukan nggak setuju anak sekolah di SMA. Tapi bagaimana kita bisa menjaga anak kita sholat? Rasanya sulit, angel Pak ya, kalau di rumah ya Bu ya. Tapi kalau di pesantren kan sudah tanggung jawab Ustaz untuk mendidik mereka menjaga sholat, sehingga kita bisa bukan makanan, apalagi kita tinggal doa saja di rumah. Dia sudah bisa menjaga sholat di waktu. Tapi kalau anak kita di SMA sampai kuliah, bahkan anak-anak yang kuliah banyak yang meninggalkan sholat, maka setelah umur 25 tahun, bahkan umur 30 tahun dia baru sadar berapa sholat yang ditinggalkan dari umur 15 tahun sampai 30 tahun. Dan itu harus dikobong. Nah, inilah utang sholat yang harus dibayar, yang nggak bisa disepelekan. Jadi makanya minimal manfaat kita memesantrenkan anak adalah anak kita masuk fase balik dalam kondisi bisa menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, asyaddu hubban li Rasulih. Target sholat kita, target puasa kita adalah bagaimana tumbuh rasa cinta kita benar-benar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya, bukan hanya sekedar doa, Allah ya Allah berikan hamba syafaat ya Allah dari Nabi Muhammad SAW, ya Allah ya Nabi berikan kami syafaat, ya Allah Nabi berikan kami syafaat. Bukan itu. Tapi bagaimana kita menjalankan perintah-perintah Nabi dalam kehidupan kita sehari, praktek amaliyah Nabi dalam kehidupan kita, maka itu akan menumbuhkan rasa cinta Nabi kepada kita, walaupun Nabi tidak pernah melihat kita. Dan Nabi ketika Nabi berjalan bersama sahabatnya, ya kan, Nabi katakan bahwa beliau merindukan saudaranya. Maka kata sahabat Nabi, kamilah saudaramu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudara karena mereka yang tidak melihat aku, tapi mereka tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti ajaranku. Mereka yang aku rindu ingin aku jumpai nanti di akhirat dalam keadaan kebahagiaan di surga. Begitulah cinta Rasulullah kepada kita. Tinggal kita. Maka banyak-banyak baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Silakan banyak baca sholawat. Di mana di jalan, bahkan lagi dodol, lagi jalan dan sebagainya, daripada kita ngelawan mikirin utang, mendingan mikirin sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sedang potong aja tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan enggak bayar, gratis, tapi kita malasnya bukan main, betul? Gratis baca sholawat, tapi kita di jalan dengan mikirin utang, satu, dua, mikirin
janda yang naik motor di depan kita. Betul. Mending baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gratis, dan Allah jaminkan orang baca sholawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berikan kepada kita sholawat 10 kali. Allah berikan sholawat kepada kita, maksudnya Allah berikan rahmat yang baik. Asyaddu hubban Rasulillah. Yang ketiga, asyaddu hubban lillah. Jadi muaranya adalah cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada Rasul, maka muaranya adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul rasa khauf dan roja dalam sholat kita. Kalau kita punya asyaddu hubban li ahlina, asyaddu hubban li Rasulillah, asyaddu hubban lillah, maka ketika sholat Allahu Akbar, maka muncul dalam hati kita roja wal khauf dalam hati kita. Tapi kalau tidak, maka yang bernilai adalah fi'lu sholat, hanya mengerjakan sholat, tapi Allahu Akbar, maka yang lain yang muncul dalam hati kita bukan kebesaran Allah, tapi yang lain-lain. Kenapa? Karena sholat kita tidak memiliki target. Sholat yang memiliki target adalah sholat yang selalu kita islahus sholat. Jangan merasa puas dengan sholat kita hari ini. Perbaiki, sudah betulkah tahiyat kita, sudah betulkah nunjuk kita, sudah betulkah iftitah kita, sudah betulkah Fatihah kita. Tahsin terus Fatihah kita sama orang yang ahli Al-Quran. Banyak ustaz-ustaz yang ahli Al-Quran. Kita baca, Bapak Ibu yang backgroundnya bukan dari pesantren, yang merasa Fatihahnya belum betul, maka jangan merasukan, mau saya sudah tua, lidah saya sudah kaku. Belum. Kalau masih ada, kalau kita akal kita masih salim, masih baik, masih bagus, masih bisa diajak untuk belajar, maka jangan sungkan-sungkan datangi ustazah, tolong tahsin saya, tolong perbaiki Fatihah saya. Kan gitu Pak? La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak akan ada sah sholatnya tanpa Fatihah, dan tidak akan sah sholatnya kalau Fatihah rusak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka stressing daripada dakwah saya dimanapun saya selalu ceramah, maka yang saya stressing adalah mengajak orang untuk menjaga dan mura'ah terhadap sholat 5 waktu. Menjaga sholat 5 waktu bukan hanya menjaga waktunya, tapi juga menjaga adab-adab sholat, menjaga awal sholat, tengah sholat, akhir sholat. Kekhusyuan di awal, di tengah, di akhir. Paling tidak bagi pemula kita ajak mereka untuk mendirikan sholat. Saudara-saudara kita yang belum mendirikan sholat, kita ajak, tugas kita untuk mengajak untuk mendirikan sholat. Jangan sampai ada satu keluarga dalam rumah kita, satu saja yang nggak sholat, maka azab buat satu keluarga. Satu saja orang yang nggak sholat dalam rumah kita, azab. Sama saja kita menyimpan bara api dalam rumah. Karena angkarul munkarat adalah tarkus sholat. Semungkar-mungkarnya, sejahat-jahatnya kejahatan, kalau sejahatnya apa, seburuk-buruknya kemungkaran adalah meninggalkan sholat. Sehingga tidak ada rusuh bagi orang untuk meninggalkan sholat. Apapun alasannya, nggak ada meninggalkan sholat. Puasa, haid silakan. Ya kan, puasa ada haid, boleh nggak puasa nanti tetap dipuasa, tapi sholat tidak. Tapi tidak ada kita disuruh untuk meninggalkan sholat walaupun ada uzur sholat. Boleh dikatakan ada uzur sholat itu kan apa? Lupa sama tidur. Tapi kalau walaupun kita lupa, ketika ingat tetap Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk sholat. Kalau masih ada waktunya, udah nggak ada waktu mungkin kita Allah. Jadi tidak ada sesakit apapun, separah apapun kita sakit, tetap kita diwajibkan untuk mendirikan sholat. Karena itu jati diri kita sebagai umat Islam. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan orang mukmin dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi orang meninggalkan sholat masuk ke kategori dianggap bukan mukmin lagi. Artinya ini merupakan peringatan keras buat kita. Bagi keluarga kita yang belum meninggal, yang masih meninggalkan sholat, kita ajak sholat. Seburuk-buruknya kita jadikan sebuah
sebuah kalimat tegas dalam rumah tangga kita. Seburuk-buruknya keburukan adalah meninggalkan sholat. Maka tegas kita sampaikan, jangan sampai ada satu keluarga kita yang meninggalkan sholat. Bahkan kita didik anak-anak kita dari kecil, apapun gak apa-apa, silakan meramaikan masjid sholat agar mereka terbiasa untuk menjadikan sholat dan tahu bapaknya sholat. Jangan dimarahi anak kita ke masjid walaupun larian gak apa-apa. Coba kali, biarkan temannya akan melihat tuh bapak saya sholat kayak gitu, dan nanti tidak itu dijauhkan dari masjid, maka mereka akan tidak punya contoh untuk sholat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih buruknya orang yang meninggalkan sholat? Ini kalau saya baca, yang pernah pasti kita udah banyak yang belajar kalau kita Safinatun Najah kan ada Syekh Salim Ismail Al-Hadrami dalam asbabut tayamum itu, ya, asbabut tayamum dikatakan asbabut tayamum salasa, bahwa sebab-sebab tayamum itu kan ada 3, ya, sebab-sebab tayamum ada 3 dalam kitab Safinah itu. Yang pertama apa? Fakul mati, nggak ada air. Jadi kalau nggak ada air susah nyari air kemana-mana, kering, ya kan, sungai kering, sumur kering, sholat berhenti, ya enggak, tetap sholat, cuma kita harus bertayamum. Yang pertama. Kedua adalah al-marad, sakit yang menurut vonis dokter ini kalau kena air maka penyakitnya tambah parah atau menyebabkan kematian. Tayamum. Jangan aku kata dokter sakit nggak boleh kena air, jadi nggak sholat dong. Enak kali, nggak ada peraturan tidak sholat karena sakit. Tetap sholat, cuma kalau kata dokter nggak boleh kena air, tayamum. Kan gitu. Yang ketiga, ini al-ihtiyaj, air banyak, air melimpah, sumur luber, hujan deras, cuma ada air gitu kan, ada air hanya cukup untuk dipakai untuk wudhu 1 kali, ya. Tapi ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan oleh agama, dimuliakan oleh Allah, butuh air itu. Al-ihtiyaju ilaihi al-hayawan muhtaram, butuh air, butuh kepada air itu binatang atau makhluk Allah yang dimuliakan agama, yang dihormati agama. Umpamanya gini Bapak Ibu, kita mau wudhu, cuma air ada satu kali doang. Kalau kita pakai buat wudhu, ya cukup buat 1 kali wudhu. Kemudian tiba-tiba ada datang seekor kucing kurus, kering, lapar, balik melet-melet. Kalau kita biarkan mati dia, minta minum. Maka kita punya air cuma 1 gayung. Kalau itu air kita pakai buat wudhu, kucing nggak kebagian air, mati dia. Kalau kita kasih ke kucing untuk minum, kita nggak punya air. Maka mana yang kita pilih? Biarkan kucing mati, atau biarkan kucing mati kita wudhu dengan air, atau air kita kasih kucing, kita wudhu dengan kita tohara dengan cara yang lain. Maka kita lihat, karena kucing adalah makhluk yang dimuliakan agama, dimuliakan Allah, masuk al-hayawan mutahram, maka hendaklah kita dahulukan keselamatan kucing itu. Kasih air itu pada kucing biar dia selamat, biar dia hidup. Kita ganti pakai tayamum. Ada kucing, jangankan kucing, tikus pun. Ada tikus datang pada kita 3 tikus dalam keadaan kurus kering, lapar haus dia. Kita mau wudhu, tikus dikatakan al-hayawan muhtaram, hewan yang dimuliakan. Artinya apa? Kalau dia lapar, hendaklah kita selamatkan dia, karena dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk anjing. Kita anggap anjing adalah makhluk yang sangat hina. Bahkan kalau ada anjing kita tendang dia, ya kan? Maka apabila ada anjing kembali nyamperin kita, minta minum, kita punya air 1 gayung, maka selamatkan anjing itu, kita
pakai tayamum untuk taharah kita. Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah. Itu binatang, apalagi manusia. Ada saudara kita, tetangga kita minta air, badannya sudah kering, terus kering, dia minta minum. Air cuma ada satu gayung. Kalau kita pakai buat tayamum, orang itu mati. Kalau kita kasih, maka kita nggak punya air untuk wudu. Maka mana kita selamatkan orang itu karena dia dimuliakan agama. Maka dikatakan kalau ada muhtaram al-hayawan al-muhtaram, maka ada al-hayawan ghairu muhtaram. Ada makhluk-makhluk Allah yang tidak dimuliakan agama. Ada 6 makhluk Allah yang tidak dimuliakan agama, yang satu level, hinanya satu kelas, satu level kehinaannya dalam pandangan agama. Kalau dikatakan dia mengucurkan darah ke 6 makhluk ini halal, nggak apa-apa. Mana? Yang pertama adalah makhluk Allah yang paling hina di muka bumi adalah tarikus sholat. Orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu. Masuk derajat pertama dari 5. Masuk ketua kelasnya itu. Maka itu saya katakan tadi, jaga sholat, jaga keluarga kita, jangan sampai mereka meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat masuk dalam kategori makhluk yang paling dihinakan oleh agama. Yang pertama, tarikus sholat. Yang kedua, artinya kalau kita ada air untuk wudu, cuma satu kali kita pakai 3 gayung. Kemudian ada orang yang kehausan, kita tahu dia seumur umur nggak pernah sholat, kita udah ajak berkali-kali nggak mau sholat juga, udah kita datangi tiap hari ke rumahnya, kita ajak sholat, sholat mengganggu tugas-tugas saya jadi ladang, mengganggu tugas-tugas saya di warung. Kalau sholat pun itu aja, orang nggak sholat bisa kaya. Ya sudah kita ajak sholat, nggak mau sholat sampai pada akhirnya dalam keadaan kondisi kita dalam keadaan ada bencana dan susah air, kita air cuma ada satu kali. Kalau kita pakai untuk wudu, dia mati. Kalau kita kasih air, maka kita nggak punya untuk wudu. Maka mana yang kita lakukan? Maka air itu gunakan untuk wudu, biarkan dia mati. Begitu kata agama, Pak. Kejam memang, tapi memang begitulah aturannya. Saking apa? Saking hina orang yang meninggalkan. Maka penting buat kita untuk selalu mendekati saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum sholat. Kita dekati, ajak mereka untuk sholat 5 waktu. Yang pertama. Yang kedua, makhluk yang paling hina di muka bumi ini adalah azanil muhsan, orang yang berzina muhsan. Apa itu zanil muhsan? Orang yang sudah punya istri, masih tergoda sama istri orang lain. Orang sudah punya suami, masih tergoda sama laki-laki lain, sehingga berbuat zina. Itu namanya zina muhsan. Orang kayak gini kan dihukum dirajam sampai mati. Artinya apa? Dihinakan oleh agama. Bahkan masuk kategori 6 makhluk Allah yang dihinakan. Makhluk al-hayawan dan muhtaram, makhluk hidup yang tidak dimuliakan agama. Orang yang berzina. Sekarang kan banyak akses Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk berzina mudah sekali. Ya, untuk berzina beda dengan zaman-zaman dulu. Zaman sekarang, zaman semakin canggih, kita bisa buka HP langsung bisa chatting dan sebagainya. Mudah sekali. Apalagi ada aplikasi yang mengarah ke sana. Ketika kita pencet, daftar orang-orang yang menawarkan diri. Apa itu namanya? Apa itu? Nah, berapa kata orang? Apa? Nah, itu aplikasi apa tuh? Mencet, ya kan? Itu ada itu. Itu kalau kita buka itu kadang, bahkan jangankan yang kita nggak buka, yang kita nggak cari-cari, yang kita nggak install, yang di Facebook kita pun muncul sendiri ada. Ini hati-hati buat ibu-ibu yang punya suami hati-hati, yang punya istri yang tiap hari kerjanya apa aja setiap hari prototin, sampai lupa masak goreng tempe sampai angus dia. Kenapa? Mungkin yang lihat sesuatu yang aneh di situ. Karena kita buka, coba kita
kita buka Facebook, maka kita pengen melihat yang bagus-bagus, maka yang nampak di situ ada apa Bu? Ada grup apa itu namanya? Grup Tante Bahenol. Ada, betul Pak? Ada mana pakaiannya membuat kita pengen melihat kan gitu. Macam-macam itu. Ada grup ibu-ibu apa namanya jablay, macam-macam. Kalau jualan sekali-kali buka. Nauzubillah min dzalik. Dan ini bisa diakses oleh anak-anak kita yang masih umur. Nauzubillah min dzalik. Jadi akses karena. Jadi apa yang harus kita kuatkan? Iman kita. Mantapkan iman kita, dekatkan mereka dengan masjid, dekatkan mereka dengan musola, dekatkan mereka dengan ulama, dekatkan mereka dengan sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah pandai menjaga sholat 5 waktu, maka jaminan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka HP berbentuk semahal apapun HP-nya, aplikasi sebut apapun di dalamnya, maka tidak akan mempengaruhi dia, tidak akan mengarahkan dia berbuat keburukan. Tapi kalau orang udah nggak sholat, jauh daripada agama, maka HP murah sekali akan dicari-cari aplikasi yang ke arah sana. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kemudian yang ketiga, makhluk Allah yang paling hina setelah Zani Musa adalah al-murtad, orang yang sudah keluar Islam, yang sudah anak-anak jadi orang Islam masuk agama lain, pindah agama, ya. Udah pindah agama menjelek-jelekan umat Islam lagi pula kan gitu. Murtad, nauzubillah min dzalik. Bahkan ada kalau nggak salah ketika saya baru saja datang ke sini, baru saya turun di apa namanya di Rokan Hulu, ya, saya baru dapat kabar katanya ada seorang anak muda yang tiap hari kerjanya sebagai muadzin di musola, tapi sekarang sudah pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Tiap hari kerjanya azan, suaranya bagus kalau azan. Akhirnya dia pindah agama karena kemiskinannya. Al-murtad, maka apa namanya yang keempat adalah al-kafir harabi, orang kafir harabi, orang kafir yang memusuhi kita, ya, orang kafir, orang yang berbeda agama tapi dia benci sama Islam, maka mereka termasuk makhluk yang dihinakan oleh agama. Yang kelima adalah al-kalbul aqur, anjing galak. Maka saya katakan tadi ada anjing yang kelaparan. Kalau kita wudhu airnya masih gayung. Kalau kita pakai buat wudhu itu anjing mati. Kalau kita kasih minum anjing maka air kita nggak punya untuk wudhu. Maka mana yang kita selamatkan anjing? Selamatkan biar dia hidup. Kalau anjingnya itu bukan kategori kalbul aqur, bukan anjing galak, anjing rabies. Kalau anjing dikit-dikit menggigit, nah itu berarti anjing galak tuh. Kalau anjing seperti itu, bunuh aja nggak apa-apa, karena dia tidak dimudahkan agama. Ya, yang penting jangan punya anjingnya Bapak Thompson. Nanti bermasalah kita sama Kades. Ya, kalau anjingnya galak, nah, lapor, buru-buru dan dibinasakan sama yang punya. Artinya apa? Anjing galak itu hina, sedangkan anjing yang tidak galak, anjing yang biasa-biasa, yang suka kita lihat ada sebagai dia suka duduk ya, dan kalau kita lewat naik motor, dia suka salah apa, mau kemana, ya, berarti itu bagus tuh anjingnya. Berarti itu anjing yang dimuliakan agama harus kita hormati, karena agama saja menghormati, menyayangi, jangan disakiti, jangan ditendang. Kalau dia menggonggong ya bapak, dia gonggong lagi. Susah apa ya? Gitu aja repot, gitu. Kemudian yang terakhir, makhluk Allah yang paling hina dihinakan oleh agama adalah al-khinzir, babi. B2. Mau kalah, mau enggak, mau babi apa aja silakan, mau babi ngepet, babi ngepot, babi apa ya, pokoknya yang namanya babi, mau babi hutan, babi kampung, namanya babi itu dihinakan sama agama. Silakan kalau ada babi bulu saja tak apa-apa. Yang penting jangan babinya Pak Huta Barat. Nanti kena kasus kita. Artinya apa? 6 makhluk yang saya sebutkan tadi. Pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang berzina muson, yang ketiga orang murtad, yang keempat orang kafir halawi, yang kelima anjing galak, yang keenam babi. Maka itu adalah satu kelas yang hina sehina-hinanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti satu level dengan yang terakhir saya sebutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka lindungi keluarga kita. Target puasa kita tahun ini adalah bagaimana keluarga kita yang tadinya belum sholat
setelah Ramadan ini bisa dikit-dikit bisa mau menjalankan sholat. Itu target kita. Stressing dakwah kita sebagai suami kepada istri. Istriku sayang, jangan sampai tinggalkan sholat dalam kondisi bagaimanapun. Kalau mau baru, jangan lupa mampir di masjid. Kalau ada teman mampir, sholat jangan ditinggalkan. Karena saya sering lewat ke Pekanbaru dari ke Trapol, kemudian waktu maghrib dan pulangnya sholat apa namanya ke masjid. Saya jadi masjid, cuma di masjid ada 8 orang yang sholat cuma 3 orang. Selebihnya nongkrong di warung kopi, nongkrong di warung di tempat makan. Kita tidak bukan suzon, tapi kan kebanyakan mereka laki-laki. Naudzubillah. Kalau perempuan kita masih bisa suzon, mungkin lagi tapi kalau laki-laki masa haid laki-laki. Demikian yang saya sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di malam ke-21 ini kita punya target untuk mencapai Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini. Amin. Beberapa tahun kita hidup, sudah berapa kali Ramadan kita lewati, masa nggak dapat Ramadan, ya kan? Jadikan Ramadan ini sebagai momen seakan-akan momen terakhir buat kita dalam hidup ini, yang kayak yang seakan-akan nggak ketemu lagi Ramadan, sehingga kita sehingga ada usaha buat kita, upaya untuk kita menggapai Ramadan sebaik-baiknya. Kita tinggalkan sementara HP kita, bukan nggak boleh buka HP, sekedarnya aja silakan mencari WA informasi dan silakan dari kawan dan sebagainya, salam silaturahmi, ucapan doa dan sebagainya, nggak apa-apa itu, tapi jangan manteng sampai beberapa berjam-jam, apalagi sampai buka aplikasi atau video-video yang tidak baik yang bahkan batal puasa kita secara lahiriah. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada keperluan saya sendiri. Maka sebagai manusia, saya pribadi mohon maaf jika Bapak Ibu bertemu saya kurang senyum, jika Bapak Ibu bertemu saya kurang sapa, jika Bapak Ibu bertemu saya seakan-akan seperti orang sombong. Maka sekali lagi saya bukan, atau ketika ada anak ibu yang bersekolah di MTS kemudian saya marah-marahi kadang-kadang apa namanya mohon ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya, karena belum tentu dan belum pasti Idul Fitri tahun ini kita bisa berjumpa kembali. Kenapa? Karena rumah saya di sana, di atas, ibu di sini. Belum tentu saya datang ke sini atau ketemu di jalan. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau ketemu maka saat inilah saya berusaha untuk memohon maaf kalau saya atau keluarga saya punya salah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.